Assalamualaikum, jumpa lagi di Bincang Bola. Kali ini Bincang Bola ingin membahas review pertandingan tadi malam Piala FA, yaitu Brighton berhadapan dengan Manchester United, di mana skor berakhir dengan 7-6 lewat adu penalti, di mana penalti tersebut dimenangkan oleh Manchester United. Alhamdulillah, kali ini Manchester United berhasil lolos ke babak final Piala FA dan MU akan berhadapan dengan Manchester City. Nah, sebelum membahas jalannya pertandingan, kita lihat line up oleh kedua para tim, di mana Brighton menggunakan formasi 4-2-3-1 dan MU seperti biasa juga menggunakan formasi 4-2-3-1. Di mana penjaga gawang seperti biasa David De Gea, bek tengah Victor Lindelof berduet dengan seorang Luke Shaw karena Harry Maguire terkena akumulasi kartu, dan menjadi keberuntungan untuk Manchester United karena Harry Maguire tidak dapat bermain. Bek sayap kiri diisi seorang Diogo Dalot, dan di bek sayap kanan seorang Aaron Wan-Bissaka, double pivot Eriksen berduet dengan seorang Casemiro, Bruno Fernandes gelandang serang, Anthony sebagai penyerang sayap kanan, Marcus Rashford penyerang sayap kiri, dan striker seorang Anthony Martial. Nah, di babak pertama masing-masing kedua tim, Brighton maupun Manchester United, lebih ingin menguasai jalannya pertandingan. Namun Brighton lebih menguasai jalannya pertandingan. Namun Brighton tampak sulit ke area pertahanan Manchester United, karena pertahanan atau defense Manchester United tampak sulit, sehingga pemain Brighton hanya menguasai bagian tengah lini Manchester United. Dan apalagi Aaron Wan-Bissaka bisa menjaga seorang pemain Brighton, yaitu seorang Mitoma. Pergerakannya selalu dikawal oleh seorang Aaron Wan-Bissaka. Dan serangan Brighton lebih banyak ke sayap sebelah kiri, di mana mereka lebih mengandalkan seorang pemain sayap mereka, yaitu seorang Mitoma. Namun karena Aaron Wan-Bissaka tampil sangat baik pada pertandingan malam kemarin, sehingga pertahanan MU tampak sulit untuk ditembus oleh pemain Brighton. Peluang-peluang yang didapatkan Brighton tidak banyak, namun ada beberapa peluang yang didapatkan Brighton, namun bisa digagalkan oleh David De Gea. Kemudian Manchester United juga mendapatkan peluang, yaitu peluang tersebut didapatkan oleh seorang Bruno Fernandes. Namun peluang tersebut masih bisa digagalkan oleh penjaga gawang Brighton, yaitu Sanchez. Menurut saya performa Robert Sanchez sangat baik pada pertandingan malam tadi, sehingga menyulitkan MU untuk membobol gawang Brighton. Menurut saya kali ini permainan Manchester United lebih menurun, dan Brighton penampilannya sangat baik, karena Brighton performanya dari babak pertama hingga babak kedua selalu menekan para pemain Manchester United, dan pemain Brighton lebih menguasai jalannya pertandingan. Jadi menurut saya sebenarnya Brighton tampil baik pada pertandingan malam kemarin, namun MU dari segi lini pertahanan tampil solid, lini tengah MU juga solid, sehingga menyulitkan para pemain Brighton untuk menembus pertahanan gawang Manchester United. Jadi menurut saya pertandingan kemarin
bisa dikatakan seimbang antara MU dan Brighton. Di babak kedua pertandingan, sepertinya MU tampil lebih mengalami penurunan, sehingga pemain Brighton lebih banyak menyerang dibandingkan Manchester United. Terlihat Brighton selalu saja menggunakan seorang Mitoma sebagai serangan mereka. Dari babak pertama hingga babak kedua selalu Mitoma yang diandalkan oleh pemain Brighton. Namun sekali lagi lini belakang MU tampil sangat solid, sehingga mempersulit Mitoma untuk menebus ke kotak penalti Manchester United. Sehingga sampai berakhir pertandingan, skor masih 0-0. Kemudian dilanjutkan dengan extra time. Masing-masing kedua tim mendapatkan peluang, yaitu seorang Marcus Rashford, namun masih bisa digagalkan oleh penjaga gawang mereka, Robert Sanchez. Luar biasa penjaga gawang mereka. Dan Brighton pun mendapatkan peluang, namun masih bisa digagalkan oleh David De Gea. Jadi kedua tim masing-masing mendapatkan peluang di extra time, namun masing-masing tim juga, masing-masing kedua penjaga gawang juga bisa melakukan penyelamatan untuk gawang mereka masing-masing. Sehingga sampai akhir pertandingan atau akhir extra time, waktu skornya tetap berakhir 0-0, sehingga terjadilah adu penalti. Dan adu penalti tersebut dimenangkan oleh Manchester United karena ada satu pemain Brighton yang gagal untuk menembak penalti, sehingga MU yang mendapatkan tiket ke final Piala FA. Sekali lagi selamat untuk Manchester United. Nah, dilihatnya statistik pertandingan di mana tembakan sebenarnya seimbang MU dan Brighton, yaitu masing-masing 15 tembakan. Kemudian tembakan ke arah gawang Brighton 5 sedangkan MU 6. Dan penguasaan bola Brighton lebih menguasai jalannya pertandingan, yaitu 61% dan MU hanya 39%. Tampak terlihat di babak pertama dan babak kedua Brighton selalu menguasai jalannya pertandingan. Jadi menurut saya, apakah MU layak lolos ke final? Menurut saya MU layak lolos karena telah berhasil lolos ke babak final, yaitu Piala Carabao, sehingga membuat mental pemain MU lebih kuat dibandingkan dengan mental pemain Brighton. Sekali lagi, menurut saya MU layak lolos ke babak final Piala FA. Mungkin sampai di sini saja bincang bola membahas jalannya pertandingan antara MU berhadapan dengan Brighton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like dan subscribe. Ciao.